Ikutin keseruanku yuk. Berkunjung ke Museum Nasional yang kaya akan sejarah Hindu-Buddha dan juga berkunjung ke Museum Prasasti dalam sejarahnya Hindia Belanda di Batavia. Saya memulai perjalanan dari halte Pulau Gadung menaiki Transjakarta 2A menuju halte Cempaka Mas pada pukul 8 pagi. Lalu transit menggunakan mobil Transjakarta 7F menuju Monumen Nasional dan tiba pada pukul 9 pagi. Setelah sampai Museum Nasional, saya membeli tiket dengan harga Rp25.000. Oh iya, di sini hanya bisa e-wallet ya. Ketika memasuki gedung A akan disambut oleh patung Ganesha dan di samping kanan kirinya banyak sekali prasasti-prasasti Hindu-Buddha lainnya. Oh iya, aku mau jelasin sedikit nih, apa itu patung Ganesha? Patung Ganesha adalah simbol dewa pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghilangan rintangan dalam agama Hindu. Patung ini ditemukan biasanya di kuil-kuil Hindu nih. Selanjutnya terdapat patung paling masterpiece yaitu Bhairava Buddha. Di patung Bhairava Buddha, ia sedang menginjak orang lain dan dikelilingi oleh beberapa tengkorak. Yang konon katanya, ia melakukan hal ekstrim untuk mencapai moksa atau pencerahan secepat-cepatnya dan sesingkat-singkatnya dengan cara membunuh orang. Pada bagian depan halamannya terdapat Taman Nandi. Nandi sendiri adalah lembu jantan yang merupakan kendaraannya Dewa Siwa. Di bagian kanan kiri halaman juga masih terdapat banyak sekali arca-arca yang bercorak Hindu-Buddha. Gedung bagian A sudah, lalu ke gedung B, di depannya terdapat arca Hindu-Buddha. Di depan gedung ini pula terdapat prasasti Telaga Batu peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yang ditulis dengan huruf Pallawa Melayu atau Melayu kuno. Yang konon ketika upacara di Kerajaan Sriwijaya, air yang disirami ke telaga ini akan diminum dan berubah menjadi racun ketika orang yang meminumnya jahat dan air biasa ketika orang yang meminumnya baik. Saat memasuki ruangan, terdapat lukisan wajah suku bangsa karya R.M. Pringadi yang membentang dari bagian depan hingga ke belakang, menampilkan 78 lukisan wajah-wajah di Nusantara. Setelah itu terdapat pula fosil kepala banteng purba yang pernah mendiami padang rumput sekitar Sungai Purba, Bengawan Solo. Di sampingnya terdapat pula fosil kepala kerbau purba yang pernah mendiami Pulau Jawa.
Di bagian akhir terdapat pameran beberapa topeng. Ada pula teknologi AI untuk mengenal suku dari paras wajah seseorang. Wah, ramai sekali ya yang mengantri. Kunjungan berikutnya ke Museum Prasasti. Museum Prasasti merupakan taman pemakaman umum tertua di dunia. Pada tahun 1975, masa kepemimpinan Ali Sadikin ditutup. Nisan ini sudah tidak ada lagi jenazahnya, karena dibawa pulang dan dikremasi oleh keluarga atau kerabatnya. Tak hanya prasasti-prasasti, ada pula kereta penarik jenazah dari zaman Hindia Belanda. Kereta ini hanya berlaku untuk orang Belanda. Ada juga nisan dari Dr. H.F. Roll, merupakan pendiri Stovia dan cikal bakal berdirinya kedokteran UI. Kemudian ada patung perempuan menangis. Ia menangis karena meninggal oleh suaminya yang terkena serangan wabah malaria di Batavia. Karena kesedihannya, lalu ia meninggal dunia. Kemudian ada prasasti batu yang bertuliskan huruf aksara. Museum Prasasti adalah hibahan dari Tuan Tanah Gubernur Jenderal ke-29 Batavia. Beberapa nisan tulisannya ada yang sudah memudar karena tergerus zaman dan cuaca hujan. Beberapa tokoh penting yang ada di Museum Prasasti yaitu A.V. Missels, yaitu tokoh militer Belanda, J. Hulswit, yaitu pendiri gereja katedral, J.H.R. Kohler, tokoh militer Belanda, J.J. Pier, Panglima Perang Belanda, dan So Hock Gee, aktivis Indonesia. Selanjutnya ada peti jenazah yang dibungkus sebuah kaca dan ditutupi kanopi besi. Peti ini mengangkat jenazah Soekarno dan Mohatta ke tempat peristirahatan terakhirnya. Wah, ternyata Museum Prasasti banyak sekali sejarahnya ya. Ini aku sedang berjalan ke Patung Pastor. Sampailah ke Patung Pastor Van de Grinten, pendiri Yayasan Vincentius Jakarta. Jadi kita mau top up dulu. Top up dulu. Tadi ada yang mabok gara-gara minum susu. Tidak bagus. Ya kamu lihat. Ramai banget ini, woy.